Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran seni budaya. Kita lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu seni teater Nusantara. Sebelumnya kita sudah bahas tentang seni tari yang ada di Nusantara ya. Disimak baik-baik, yang perlu dicatat boleh dicatat. Oke, langsung kita bahas seni teater Nusantara. Jadi seni teater ini cukup berkembang di Indonesia ya. Seiring kemajuan zaman, muncul teater modern yang semakin melengkapi seni pertunjukan di tanah air. Jadi tercatat ada dua seni teater yang berkembang di Indonesia. Yang pertama teater tradisional Nusantara, dan ada teater modern. Adapun teater tradisional ini cenderung mengangkat tradisi masyarakat Indonesia dalam setiap pertunjukannya. Sementara teater modern yang berkembang saat ini terinspirasi dari seni teater negara barat. Bisa dipahami ya. Oke, next. Teater berasal dari kata Yunani, teatron, yang artinya tempat ataupun gedung pertunjukan ya. Dalam perkembangan teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Jadi dengan demikian, dalam rumusan sederhana, teater ini adalah pertunjukan. Misalnya ketoprak, ludruk, wayang orang, sintren, janger, mamanda, dan masih banyak lagi. Teater ini dapat dikatakan sebagai manifestasi ya dari aktivitas naluriah, seperti anak-anak bermain sebagai ayah dan ibu, bermain perang-perangan, dan lain-lain. Selain itu, teater juga merupakan manifestasi pembentukan strata sosial kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah ritual, misal ya upacara adat maupun upacara kenegaraan. Jadi keduanya memiliki unsur-unsur teatrikal dan memiliki makna filosofis tersendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya jenis-jenis teater. Yang pertama ada teater tradisional. Teater tradisional ini bersifat sederhana ya, dan sangat kental ya, sangat kental kesan kedaerahannya. Teater tradisional ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada teater rakyat. Teater ini bersifat spontan dan penuh improvisasi. Pasti semua sudah tahu improvisasi itu bagaimana. Nah, ini contohnya ada ketoprak dari daerah Jawa Tengah, ada ludruk dari daerah kita Jawa Timur, ada tarling daerah Jawa Barat, ada lenong, ini terkenal juga dari Betawi, ada barong, ini dari daerah Bali. Lalu selanjutnya ada teater klasik. Teater ini bersifat mapan, teratur, jelas ceritanya, pemainnya terlatih, dan pada umumnya diselenggarakan di gedung ya. Contoh ada wayang orang, wayang kulit, wayang golek, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada teater transisi. Teater ini sifat dan gunanya sudah dipengaruhi oleh teater barat. Contoh ini ya, komedi Istanbul, ada sandiwara Sri Mulat, dan lain-lain. Jadi bisa kalian cari sendiri, contoh-contohnya ada banyak. Selanjutnya ini saya beri contoh bentuk-bentuk teater tradisional yang ada di Indonesia. Nah, ini saya beri contoh ada lenong. Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi ya, daerah Betawi, yang berasal di Jakarta atau dari Jakarta. Jadi kesenian ini diiringi dengan alat musik seperti gambang, kromong, gong, kendang, kempor, suling, dan lain-lain. Lakon atau skenario lenong ini umumnya mengandung pesan moral ya, yaitu menolong yang lemah, membenci kerasukan, membenci perbuatan tercela, masih banyak lagi ya. Lalu bahasa yang digunakan dalam lenong ini yaitu bahasa dialek Betawi atau bahasa Betawi. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini ya, saya taruh di bawah ini. Oke, next.
Selanjutnya ada topeng banjet. Ini topeng banjet adalah sandiwara tradisional yang berasal dari Karawang ya, atau daerah Jawa Barat. Jadi di wilayah Parahiyang, teater ini disebut banjet. Parahiyang itu wilayah di Jawa Barat ya. Iringan gamelan dan tarian topeng banjet mirip dengan irama gamelan di Bali. Jadi kalian bisa searching. Alat musik yang digunakan yaitu rebab atau tehian, kecrek, kendang, kromong, dan gong. Bersama seperti yang tadi ya, lenong. Ini contoh gambarnya saya letakkan di bawah, bisa dilihat sendiri. Nah, ini namanya topeng banjet ya, yang dipakai ini. Oke, next. Gambu. Gambu adalah nama drama tari paling tua di Bali ya, yang menyatukan cerita, tarian, dan nyanyian. Gambu biasanya mengambil lakon cerita-cerita Panji. Kalau yang belum tahu, yaitu rangkaian hikayat yang mengisahkan kehidupan, perang, kisah cinta para raja atau bangsawan dari kerajaan Jenggala atau Jenggolo ya, Kendiri dan Gagelang. Nah, ini contoh gambarnya. Ini pasti banyak yang tahu kalau udah lihat gambarnya ini ya. Seperti ini teater Gambu dari Bali. Oke, next. Selanjutnya ada Randai. Randai adalah seni teater tradisi daerah Minangkabau. Jadi penyajiannya dilakukan dengan dialog yang disampaikan dengan dendang atau gurindam. Nah, iringan musik Randai terdiri dari puput batang padi. Puput batang padi ini adalah alat musik tradisional ya, atau dari daerah tersebut. Ada talempong, ada gendang, rebana, dan lain-lain. Pertunjukannya dilakukan di arena dengan formasi penonton melingkar ya. Jadi seperti ini ya. Dia arenanya panggung melingkar, terus penontonnya nanti di luar sini. Ada yang di bawah. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ludruk. Ludruk merupakan suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Nah, banyak yang tahu ini ya pasti. Ludruk merupakan drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian dan dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagian yang diselingi lawakan ya, dan diiringi gamelan sebagai pengiring musiknya. Ini pasti, cuman sekarang ini sudah jarang ya ludruk, sudah dikembangkan atau diperbarui lagi ya, lebih modern. Oke, next. Selanjutnya teater konvensional. Sebelumnya tadi teater tradisional, yang ini teater konvensional. Jadi teater konvensional ini bersifat sederhana. Teater konvensional menonjolkan kesan manusiawi dan universal. Jadi pertunjukan teater konvensional ini didasarkan pada lakon drama yang bentuk penyajiannya konvensional ya. Teater konvensional hampir mirip dengan teater modern, cuman ini lebih sederhana lagi. Teater konvensional tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kota besar dan banyak dipengaruhi oleh teori barat ya. Hanya itu dia dikatakan mirip dengan teater modern. Next. Nah, selanjutnya teater modern. Jadi teater modern ini hampir semua unsur dan gayanya ya dipengaruhi oleh teater di barat atau di daerah barat. Ceritanya tertulis, pengarangnya teratur, terorganisasi. Teater modern ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kontemporer, yaitu bersifat kekinian ya, lebih mengutamakan kesan dan sensasi daripada kewajaran adegan. Contohnya monolog, drama absurd, dan drama mini kata. Masih banyak lagi contohnya. Selanjutnya ada film. Jadi merupakan seni teater yang disajikan dalam bentuk lebih kompleks dan sempurna. Nah, ini film ini termasuk yang biasa kita tonton ya, itu termasuk dalam film ya.
sudah lebih kompleks dan lebih sempurna. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi seni teater. Yang pertama sebagai media ekspresi. Dalam praktiknya, seniman teater akan mengekspresikan seninya dalam bentuk gerakan tubuh dan ucapan-ucapan atau dialog. Jadi berbeda dengan musik yang mengedepankan aspek suara dan seni tari yang menekankan pada keselarasan gerak dan irama ya. Jadi seni musik itu mengedepankan aspek suara dan tari ya, berbeda dengan seni teater yang menekankan pada keselarasan gerak dan juga irama ya. Lalu yang kedua sebagai media hiburan. Dalam perannya sebagai sarana hiburan, sebelum pementasan sebuah teater itu harus dipersiapkan dengan usaha yang sedemikian rupa ya, sehingga mencapai maksimal. Jadi harapannya penonton atau audiens itu akan terhibur dengan pertunjukan yang sudah digelar. Next. Selanjutnya ada sebagai media pendidikan. Jika suatu teater itu dipentaskan, diharapkan pesan-pesan yang ingin disampaikan atau diutarakan oleh penulis dan pemain ya, bisa tersampaikan kepada penonton. Jadi melalui pertunjukan biasanya manusia itu bisa lebih mudah ngerti ya. Seperti kalian ini di sekolah kan, kalau ditunjukkan melalui atau menggunakan pertunjukan lebih baik daripada kalian mendengarkan atau membaca ya, lebih paham ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk seni tari. Nah, ini yang pertama ada naskah, yang kedua ada pemain atau pemeran ya, ini sama. Lalu ada sutradara, ada properti, dan ada penonton atau audiens. Naskah ini dalam drama ini penting ya, naskah ini jadi berisi sebuah kisah dengan nama-nama tokoh dan dialog, nanti apa aja yang diucapkan, yang diomongkan, yang dibincangkan ya, seperti itu. Kalau untuk pemain atau pemeran adalah orang yang meragakan kisah sebagai tokoh tertentu. Jadi kita misalnya memperagakan sebagai siapa. Nah, jadi pemain teater tersebut itu disebut tokoh. Seperti itu ya. Sutradara. Selanjutnya sutradara. Jadi sutradara ini adalah orang yang memimpin ya, yang memimpin dan juga mengatur seluruh teknik pembuatan atau pementasan drama atau film yang akan dibawakan tersebut. Jadi semuanya itu sutradara ya, yang menafsirkan, yang menerjemahkan kisah dari bentuk naskah tadi ke dalam wujud nyata pertunjukan. Jadi yang mengatur semuanya itu sutradara. Lalu ada properti. Properti ini dalam seni teater memiliki arti sebuah benda mati ya, yang digunakan di atas panggung untuk membentuk setting cerita. Jadi contohnya seperti meja, kursi, pintu, makanan, lampu, dan lain-lain, banyak sekali ya. Properti pasti kalian tahu semuanya. Contohnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada penonton atau audiens. Jadi tujuan terakhir sebuah pementasan teater itu adalah penonton ya. Respon dari penonton atas lakon akan menjadi suatu respon melingkar antara penonton dan pementasan. Jadi diharapkan penonton itu bisa mengerti apa yang dibawakan oleh kita ya, atau oleh teater tersebut.
bisa mengerti dan bisa memahami apa isi dari kesenian teater tersebut. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, materinya sudah habis. Nanti kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan ingat tetap semangat belajar walaupun sementara masih lewat daring atau semacamnya. Dan ingat ini masih dalam pandemi COVID-19, jadi selalu jaga kesehatan. Masker jangan dilupakan, sekarang new normal. Dulu kita tidak pernah pakai masker, sekarang kita wajib pakai masker walaupun sudah tidak ada apa-apa ya. Misalnya selanjutnya sudah habis COVID misalnya, kita tetap pakai masker ya, lebih baik ya, daripada tidak baik. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.